Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Lilis Solihat dalam pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan sedikit membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ada berapa limit fungsi trigonometri? Nah, berikut limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada fungsi sinus, yang kedua ada fungsi kosinus, dan yang ketiga ada fungsi tangen. Baik, kita akan menjelaskan satu per satunya. Limit fungsi sinus, ada 6 bentuk dari limit fungsi sinus. Yang pertama, limit X menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X menuju 0, X per sin X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X menuju 0, sin AX per AX sama dengan 1. Yang keempat, limit X menuju 0, AX per sin AX sama dengan 1. Yang kelima, limit X menuju 0, sin X sama dengan 0. Yang keenam, limit X menuju C, sin X sama dengan sin C. Nah, bagaimana contohnya? Berikut adalah contohnya. Contoh pertama, limit X menuju 0, sin 3X per 5X sama dengan limit X menuju 0, sin 3X per 5X dikali dengan 3X per 3X. Kenapa dikalikan dengan 3X per 3X? Karena kita fokus pada teman dari si sinnya, ya. Teman dari limit fungsi sinnya. Temannya apa di sini? 3X. Maka kita kalikan dengan 3X per 3X untuk menyederhanakan bentuk limitnya. Nah, maka didapatlah limit X menuju 0, sin 3X per 3X dikali 3X per 5X. Nah, karena ini bentuknya perkalian, maka 3X dan 5X bisa tukar tempat. Nah, kita dapatkan limit X menuju 0 untuk sin 3X per 3X sama dengan 1 dikalikan dengan 3X per 5X. X dibagi X 1, tinggal 3 per 5. 1 dikali 3 per 5 sama dengan 3 per 5. Nah, mana bentuk limit sin X-nya? Ini ya. Ini bentuk limit fungsi sinusnya, sin 3X per 3X. Ini ada di bentuk ketiga, yaitu sin AX per AX akan sama dengan 1. Nah, contoh yang kedua, limit X menuju 0, 4X per 2 sin 5X sama dengan limit X menuju 0, 4X per 2 sin 5X dikali 5X per 5X. Kenapa dikali 5X per 5X? Karena teman dari sinnya adalah 5X. Maka kita kalikan dengan 5X per 5X. Karena di sini kita fokus di limit fungsi sinus, maka kita ambil teman dari si fungsi sinusnya untuk dijadikan perkalian, yaitu 5X per 5X. Nah, langkah selanjutnya yaitu limit X menuju 0, 5X per 2 sin 5X dikali 4X per 5X. Ada yang berubah dari langkah pertama kedua? Ada ya. 4X seharusnya di sebelah sini, jadi pindah. 5X seharusnya di sebelah sini, jadi pindah. Boleh ya, karena ini bentuknya perkalian, maka sifatnya komutatif, bisa ditukar. Awalnya kiri menjadi kanan, awalnya kanan menjadi kiri, boleh. Nah, langkah ketiga, limit X menuju 0, kita uraikan lagi. Di sini ada angka 1 yang abstrak tidak terlihat, berarti 1 per 2 dikali 5X per sin 5X dikali 4X per 5X. Setengah tetap 5X dibagi sin 5X sama dengan 1
4x dibagi 5x, x dibagi x1 tinggal 4/5. 1 kali 1 kali 4, 4, 2 kali 5, 10. Maka 4/10 kita sederhanakan menjadi 2/5. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Mana bentuk limit fungsi sinusnya? Nah, betul, ini ya bentuk limit fungsi sinusnya, yaitu 5x per sin 5x. Nah, kalau di sebelumnya itu bentuknya adalah ax per sin ax, akan menghasilkan 1. Oke, kita masuk ke limit fungsi selanjutnya, yaitu ada limit fungsi kosinus. Nah, sama dengan fungsi sinus, limit fungsi kosinus pun ada 6 bentuk ya, 6 macam. Yang pertama ada limit x menuju 0 cos x per x sama dengan 1. Yang kedua ada limit x menuju 0 x per cos x sama dengan 0. Yang ketiga limit x menuju 0 cos ax per ax sama dengan 1. Yang keempat limit x menuju 0 ax per cos ax sama dengan 1. Yang kelima limit x menuju 0 cos x sama dengan 1. Yang keenam limit x menuju c cos x sama dengan cos c. Nah, yang membedakan fungsi cos dengan fungsi sinus di ketika di bentuk kedua dan bentuk kelimanya nih. Lihat ya, kalau tadi di fungsi kosinus kita dapatkan limit x menuju 0, x per cos x sama dengan 0. Untuk fungsi sinus, limit x menuju 0, x per sin x sama dengan 1. Nah, untuk cos dia 0, untuk sin kita 1. Nah, di sini juga sama. Limit x menuju 0 cos x sama dengan 1. Untuk di sin x sama dengan 0, ya. Nah, contohnya seperti apa? Berikut adalah contohnya. Yang pertama, limit x menuju 0 cos 8x per 2x sama dengan limit x menuju 0 cos 8x per 2x dikali 8x per 8x. Kenapa dikalikan dengan 8x per 8x? Karena kita fokus di limit fungsi kosinus. Siapa temannya di sini? Yang berbarengan dengan cos yaitu 8x, maka kita kalikan dengan 8x per 8x. Nah, seperti biasa, langkah keduanya kita bisa tukar ya. Kita bisa pindahkan, kita bisa tukar. Karena apa? Karena dia perkalian. Kita bisa tukar antara 2x dengan 8x-nya, pindah tempat boleh. Ya, sifatnya komutatif, perkalian, bisa ditukar. Nah, berarti kita punya limit x menuju 0 cos 8x per 8x dikali 8x per 2x. Maka didapat cos 8x per 8x 1, 8x per 2x, x dibagi x 1, 8 per 2, 8 dikali 1 dibagi 2, 4. Nah, mana bentuk limit fungsi kosinusnya? Ini, betul ya, yang ini ya, bentuk limit fungsi kosinusnya adalah cos 8x per 8x, yaitu cos ax per ax. Nah, contoh yang kedua, limit x menuju 0, 8x per 2 cos x. Maka didapat limit x menuju 0, 8x per cos x. Mohon maaf, ulang, limit x menuju 0, 8x per 2 cos x dikalikan dengan x per x. Kenapa dikalikan dengan x per x? Kita lihat di sini teman dari si cosnya apa? X saja ya, maka kita kalikan dengan x per x. Nah, setelah itu langkah keduanya adalah limit x menuju 0, x dengan 8x-nya kita tukar. Tidak apa, karena ini komutatif, perkalian, boleh ditukar. 8x menjadi di ruas kanan, x menjadi di ruas kiri.
Maka didapat X per 2 cos X dikali 8X per X. Nah, di sini ada angka 1 yang abstrak. Kita uraikan untuk lebih memperjelas hasilnya nanti ya ketika diuraikan. Limit X menuju 0 1 per 2 dikali X per cos X dikali 8X per X setengah, tetap X per cos X tadi apa? 0. 8X per X 8. Bilangan apapun, bilangan berapapun, jika dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, di sini bentuk limit fungsi kosinusnya adalah X per cos X. Ya, oke. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ke bentuk ketiga, yaitu limit fungsi tangen. Nah, ada 6 bentuk dari limit fungsi tangen. Yang pertama ada limit X menuju 0 tan X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X menuju 0 X per tan X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X menuju 0 tan AX per AX sama dengan 1. Yang keempat, limit X menuju 0 AX per tan AX sama dengan 1. Yang kelima, limit X menuju 0 tan X sama dengan 0. Yang keenam, limit X menuju C tan X sama dengan tan C. Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama, limit X menuju 0 6 tan X per 4X sama dengan limit X menuju 0 6 tan X per 4X dikalikan dengan X per X. Kenapa? Di sini temannya tan ada X saja ya, maka kita kalikan dengan X per X. Nah, setelah diuraikan kita dapatkan limit X menuju 0 6 tan X dikali, mohon maaf Ibu ulang, limit X menuju 0 6 tan X per X dikali X per 4X. Ya, di sini 4X dan X-nya bertukar tempat. Sama seperti sebelumnya. Ini bentuknya perkalian, berarti bisa ditukar tempat, komutatif. Nah, langkah selanjutnya limit X menuju 0 6 per 1. Boleh ya, di sini ada 6 per 1. Terus kita uraikan lagi jadi tan X per X dikali dengan X per 4X. Nah, 6 bagi 1 6. Tan X per X 1. X per 4X berapa? X bagi X 1, jadi 1 per 4. 6 kali 1 kali 1 6 per 4. 6 bagi 4 kita sama-sama bagi 2, 3 per 2. Nah, bentuk limit fungsi tangennya yang mana? Ini ya, tan X per X. Oke. Contoh kedua, limit X menuju 0 5X per 2 tan X sama dengan limit X menuju 0 5X per 2 tan X dikali X per X. Kita lihat lagi, teman dari si tannya adalah X, maka kita kalikan dengan X per X. Nah, langkah kedua, limit X menuju 0 X per 2 tan X dikali 5X per X. Yang mana? Ini X dan 5X tukar tempat, boleh ya, karena perkalian komutatif. Langkah ketiga, limit X menuju 0. Nah, ini ada 1 per 2. Kita uraikan satu-satu. X per tan X 5X per X. Nah, didapatkanlah hasilnya 1 per 2 X per tan X 1. 5X per X 5. 5 kali 1 kali 1 5 per 2. 5 per 2. Mana bentuk limit fungsi tangennya? Nah, ini bentuk limit fungsi tangennya adalah X per tan X. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjut ya ke limit fungsi sin dan tan. Nah, gimana kalau ada di pecahan tersebut ada sin, ada tan? Gak apa-apa ya, gak usah bingung. Ini bentuknya. Yang pertama ada limit X menuju 0 AX per sin BX.
akan didapatkan hasil A per B. Kita ambil angka di depan X-nya saja, ya, A per B. Begitupun bentuk tangannya, limit X menuju 0, AX per tan BX akan menghasilkan A per B. Kita ambil angka di depan variabel X-nya, ya, A per B. Yang ketiga, limit X menuju 0, sin AX per tan BX sama, akan menghasilkan A per B. Yang keempatnya, limit X menuju 0, tan AX per sin BX akan menghasilkan yang sama pula, yaitu A per B. Ambil angka di depan variabel X-nya. Nah, contohnya seperti apa? Limit X menuju 0, 2 sin 5X per 3 sin 2X. Ini fungsi sin dengan sin, ya. Kedua, bentuknya ada sin dan sin, ya. Baik itu di pembilang maupun di penyebut, dia punya apa? Punya bentuk sin, ya. Nah, kita uraikan menjadi limit X menuju 0, 2 sin 5X per 3 sin 2X dikalikan dengan 5X per 5X dikali 2X per 2X. Nah, kita kalikannya 2 kali nih, ya. Karena di sini dia punya sin 5X, dia juga punya sin 2X, maka yang satu dikalikan dengan 5X per 5X, yang kedua dikalikan dengan 2X per 2X. Nah, kita uraikan semuanya satu per satu. Di langkah kedua, limit X menuju 0, 2 per 3, oke, sin 5X per 5X. Nah, 5X ini kita pindahkan berdekatan dengan sin 5X, ya, boleh. Kembali lagi, ini perkalian, sifatnya komutatif. Dikalikan 5X per 2X, dikalikan 2X per sin 2X. Yang sin 2X kita dekatkan dengan 2X juga. Berarti sisanya tinggal 5X dan 2X. 5X per 2X, ya. 2 per 3 tetap sin 5X per 5X 1, 5X per 2X, 5 per 2X dibagi X 1, ya. 5 per 2, 2X per sin 2X 1. Kita kalikan semuanya, 2 kali 1 kali 5 kali 1, 10, 3 kali 2, 6, 10 dibagi 6 kita sederhanakan jadi keduanya kita bagi dengan 2. Pembilang dibagi 2, 10 bagi 2, 5, 6 bagi 2, 3. Nah, mana bentuk limit fungsi sinusnya? Yang pertama ada sin 5X per 5X, yang kedua ada 2X per sin 2X. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, contoh kedua, limit X menuju 0, 3 tan 2X per 2 tan 3X akan sama dengan limit X menuju 0, 3 tan 2X per 2 tan 3X dikalikan dengan tan 2X, berarti dia punya 2X per 2X. Tan 3X berarti dia punya 3X per 3X. Ada dua bentuk perkalian. Nah, kita uraikan lagi satu persatu. Limit X menuju 0, 3 per 2 sendiri dikalikan dengan tan 2X. Kita dekatkan 2X dengan tan 2X. Terus yang tersisa adalah 2X per 3X, karena tan 3X sudah kita dekatkan dengan 3X, ya. Semuanya dipindah tempat, ya. Yang atas tetap, yang bawah kita pindah tempat. Nah, 3 per 2 akan menghasilkan sama dengan 3 per 2 dikali tan 2X per 2X 1, 2X per 3X, X dibagi X1, 2 per 3. 3X dibagi tan 3X 1. 3 kali 1 kali 2 kali 1, 6. 2 kali 3, 6. 6 bagi 6, 1. Mana bentuk limit fungsi tangannya? Yaitu tan 2X per 2X dan 3X per tan 3X. Nah, semoga
Materi pembelajaran matematika kali ini untuk subbab limit fungsi trigonometri dapat kalian pahami dengan sebaik mungkin. Jazakumullah khair atas waktunya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.